my channel. Halo teman-teman, jadi sekarang aku mau review pemakaian skincare aku yang aku bener-bener pakai udah lebih dari 3 bulan ini. Dan aku pakai dari Scarlett. Jadi itu aku sampai nyetok banyak banget, padahal ini juga beberapa udah aku kasih temen. Jadi buat reviewnya langsung aja ke videonya. Jadi untuk kulit aku sendiri ini, dia itu bukan tipe-tipe yang berjerawat, tapi dia lebih, kalau masalah kulit tuh lebih kayak sering kekusam atau kering, karena aku adalah normal to dry. Kalaupun berjerawat biasanya jerawat bulanan dan seringnya tuh jerawat batu, bukan jerawat yang ada nanahnya atau pusnya itu. Jadi teman-teman, kalau menurut aku sebenarnya milih skincare itu ada beberapa macam tergantung sama kulit kalian. Ada yang untuk mencerahkan, ada untuk yang berjerawat, sama ada yang untuk anti aging untuk usia-usia lanjut. Nah, aku mau kasih tahu kalian kalau semisal kalian mau cari skincare dengan kebutuhan kalian, itu kandungan apa aja sih yang kalian perluin. Nah, untuk yang pertama, untuk kalian yang cari skincare untuk fungsi mencerahkan, nanti aku tulis di sini. Jadi butuh bahan-bahan, biasanya di kandungannya itu bakal ada niacinamide sama glutathione. Itu udah banyak, pasti banyak produk-produk untuk mencerahkan yang ada glutathione sama niacinamide. Selain itu juga ada vitamin C, bisa juga alpha-arbutin, salicylic atau glycolic acid, terus ada kojic acid sama retinol. Kadang retinolnya juga dipakai buat kulit berjerawat, tapi sebenarnya retinol ini fungsinya untuk memproduksi kolagen di kulit kita tuh lebih kenyal, juga untuk merangsang regenerasi kulit. Nah, yang kedua, untuk tipe kulit berjerawat, kalian tuh perlu cari skincare atau produk yang mengandung tea tree oil atau minyak atsiri, biasanya kita bilang minyak atsiri. Terus ada centella asiatica. Centella asiatica itu biasanya untuk melembabkan kulit kita. Jadi karena kulit berjerawat itu bukannya gak boleh lembab, tapi kita harus melembabkan kulit kita biar dia itu seimbang. Jadi produksi oilnya atau minyaknya dalam wajah itu bisa lebih berkurang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Karena kan udah ada melembabkan dari luar sama dari dalam. Lalu selain itu kita juga perlu salicylic acid. Salicylic acid ini untuk mengangkat kotoran, penyumbat pori-pori. Biasanya kan kalau berjerawat kan karena adanya kotoran di pori-pori hingga muncul nanahnya atau pusnya itu yang menyebabkan kalian berjerawat. Selain itu juga kalian perlu, mungkin ada beberapa produk yang mengandung witch hazel sama azelaic acid. Dan sekarang kita langsung aja review ke produk Scarlettnya. Sekarang buat yang pertama, aku mau review tentang face wash-nya. Sebenarnya si face wash ini aku udah pakai lama banget. Dari awal-awal keluar aku udah pernah pakai, tapi sayangnya aku berhenti dan coba produk lain. Lalu 3 bulan ini aku mulai pakai lagi dan ini udah emptis. Dan sekarang aku udah pakai yang botol baru dan itu pun sudah berkurang. Aku sukanya sama produk face wash-nya ini, kalau dari packaging-nya sendiri dia tuh ramping. Lalu yang aku paling suka adalah bagian tutup botolnya. Dia tuh simple, tinggal dibuka gini aja. Praktis banget, dan dia itu kalau kalian bisa lihat di sini dia ada bulir-bulirnya sama ada kayak kelopak-kelopak bunga yang cantik banget. Kalau dari packagingnya kayak gitu, dia juga karena dia ramping, dia mudah banget dibawa ke buat travel size juga gak masalah. Dan kalau aku sebutin tadi kan ada aloe vera-nya ya. Aloe vera ini juga fungsinya buat membuat kulit kita tuh lebih clear, lebih tenang. Sama aloe vera itu bisa juga loh buat mengatasi atau meredakan radang ketika kalian mulai berjerawat. Untuk face washnya sendiri, jadi setelah aku pakai, setiap aku cuci muka, dia itu rasanya nggak yang ketarik gitu, jadi biasa aja, langsung kayak lembut banget, halus, bukan yang malah kering terus kayak ketarik-tarik gitu. Jadi dia nyaman banget, gentle waktu diusap-usap ke muka. Yang kedua, kita langsung aja bahas ke acne serumnya. Sebenarnya kan karena aku kulitnya normal to dry, aku jarang berjerawat, tapi kan di bulan-bulan tertentu waktu aku halangan kayak gitu kan pasti ada biasanya muncul jerawat. Itu aku selalu pakai serumnya dari Scarlett ini. Dia itu kandungan utamanya tea tree water, salicylic acid sama liporas, dimana membantu untuk meredakan atau meredam jerawat kita waktu muncul, serta dia selain juga mengobati jerawat yang udah muncul, dia itu menghambat pembentukan jerawat yang baru.
Dan aku senangnya karena aku juga punya jerawat batu. Jerawat batu itu susah banget, lebih susah daripada jerawat biasa buat ngilanginnya kan. Dan dia itu juga mengklaim bahwa dia itu juga bisa membantu untuk mengatasi jerawat batu. Jadi juga disebutin adalah 99,9% oil free face serum that reduce the formation of acne and breakout juga. Jadi dia selain untuk mengatasi acne juga mengatasi untuk breakout. Dan karena si acne serum ini dia tuh mengandung vitamin C juga licorice extract. Nah, licorice extract sendiri ini fungsinya juga untuk anti polutan dan antioksidan. Jadi ketika kalian mau aktivitas di luar ruangan, kalian tuh perlu perlindungan untuk kulit kalian. Jadi kalian bisa pakai si acne serum ini. Nah, buat yang kedua ini adalah Brightly Ever After Serum. Ini aku udah pakai sendiri memang, dan ini udah empty satunya dan satunya udah mau habis juga. Dia tuh punya kandungan phyto-whitening, glutathione, vitamin C, ada juga lavender sama niacinamide. Karena aku tadi udah bilang dia ada niacinamide sama glutathione, dimana membantu untuk mencerahkan kulit kita. Karena emang yang series Brightly Ever After Serum ini fungsinya lebih ke mencerahkan daripada untuk meredakan jerawat. Jadi si serum Ever After Brightly Serum ini selain dia untuk mencerahkan, dia tuh juga bisa untuk memudarkan noda. Jadi memudarkan noda ini banyak bentuknya, bisa karena hiperpigmentasi atau flek atau bekas luka ataupun bekas jerawat, itu bisa dibantu untuk diredakan dengan si serum Brightly Ever After ini. Selain itu, dia juga membantu untuk mengecilkan pori-pori, menghaluskan kulit, menutrisi dan melembabkan, juga untuk antioksidan dan anti polutan. Jadi kenapa sih si serum ini tuh perlu banget, meskipun nggak terlalu terlihat, dia tuh sebenarnya perlu banget dipakai kalau sebelum kita aktivitas di luar ruangan, juga perlu dipakai secara rutin pagi dan malam. Sekarang kita lanjut ke acne creamnya. Dia tuh aku suka packagingnya karena dia kelihatan beda banget. Jadi tanpa kita baca itu day cream atau night cream sih, nah itu dia kelihatan banget. Kalau yang day cream dia tuh warnanya putih, dominan putih. Kalau yang night cream dia dominan ungu. Sama halnya dengan day cream night cream si Brightly seriesnya. Karena si Brightly series itu juga yang putih itu berarti day cream. Kalau yang malam berarti dia nanti warnanya pink. Ini buat packagingnya dia ini bener-bener informatif banget gitu. Di sini ada kandungan yang ada di dalam day creamnya, terus ada penjelasan dari kandungan itu sendiri, sampai ingredientsnya lengkapnya juga ada. Dia tuh udah BPOM RI, sama di sini ada cara pemakaian. Jadi di sini ada cara pemakaian in English, dan mereka masih tempel stiker pakai bahasa Indonesia. Cara pemakaian bahasa Indonesia buat bantu teman-teman yang memang kesulitan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kandungan utamanya yang paling utama di sini disebutin kalau dia ada double action salicylic acid. Nah, double action salicylic acid ini fungsinya untuk mengatasi dan meredakan jerawat. Karena memang si acne series ini fokus utamanya adalah untuk mengatasi jerawat dan untuk mencegah terjadinya jerawat lagi di masa yang akan datang. Nah, selain itu dia ada Natural Squalane, Hexapeptide A, Natural Fit C, Triceramide. Triceramide ini biasanya untuk mengatasi kerutan, jadi dia ada fungsi untuk anti agingnya juga. Terus ada Aqua Peptide Glow. Nah, Aqua Peptide Glow ini biasanya akan memberikan kesan lebih glowing ke muka kita. Jadi dia ini bisa untuk menutrisi serta membuat kulit kita lebih bersinar. Nah, ini aku keluarin aja ya, jadi teman-teman bisa lihat kalau yang dominan putih ini yang pasti day cream, yang kalau ada warnanya berarti dia itu night cream. Nah, sekarang kita bahas untuk yang night cream. Dia ini bedanya sama yang day cream, kandungannya adalah dia punya kandungan CM acnatus. Jadi CM acnatus ini fungsinya untuk antibakterial, jadi dia untuk melawan bakteri-bakteri yang membuat kulit kita berjerawat. Selain itu dia juga ada kandungan Pore Away. Jadi Pore Away ini fungsinya untuk mengencangkan pori-pori. Tapi mungkin kayaknya Pore Away ini lebih membantu untuk anti aging juga ya, karena dia untuk mengencangkan pori-pori. Juga kalau teman-teman mungkin punya pori-pori yang besar, itu juga bisa diatasi sama si acne night cream ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas si Brightly seriesnya. Ini benar-benar aku pakai udah 3 bulan. Kan si night creamnya ini udah mau habis. Oh ya teman-teman, ini aku memakai 3 bulan itu dengan gak rutin ya, karena aku memang bukan tipe yang bisa rutin tiap hari pakai skincare. Jadi aku kadang masih bolong-bolong, terutama aku jarang banget pakai skincare di pagi hari. Jadi ini kemasan untuk yang si Brightly series. Kalau yang putih day cream, yang kalau berwarna berarti night cream. Kita bahas dulu yang day cream ya. Oh ya, kalau dari packaging dari keempat tadi, yang day cream, night cream, baik yang acne sama yang Brightly, ini aku suka banget karena dia itu bentuknya kayak praktis banget gitu loh, gak terlalu besar juga gak terlalu kecil, bisa juga untuk travel size, jadi gak perlu dipindah-pindah lagi.
dan dia informatif. Meskipun dia kecil, dia di sini tetap mencantumkan ingredients, ada BPOM-nya, juga ada cara pemakaiannya. Di bawahnya ada expirednya. Untuk teksturnya sendiri, kalau si day cream ini teksturnya lebih cair daripada night creamnya, karena si night cream ini bentuknya lebih kayak krim, lebih kental. Di fungsinya sendiri, kalau untuk kandungannya, dia itu ada glutathione yang untuk berfungsi menyerahkan, juga ada rainbow alga, terus ada rosehip oil. Jadi rosehip oil itu semacam kayak asam lemak, dia itu berfungsi untuk menyembuhkan luka. Jadi kalau misal kalian ada luka-luka bekas jerawat atau bekas luka di wajah, dengan penggunaan day cream ini tetap aman, karena dia malah akan membantu untuk proses regenerasi lukanya tadi. Selain itu dia ada juga pore away yang untuk mengencangkan pori-pori. Terus ada triceramide juga untuk anti agingnya, buat menghambat kerutan-kerutan pada wajah kita. Sama ada aqua peptide glow yang untuk lebih membuat kulit kita lebih bersinar. Dan itu memang aku rasakan. Jadi setelah aku pakai serum, aku pakai day cream, dia itu setelahnya bakal kelihatan lebih glowing, lebih bersinar gitu di muka aku. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas si night creamnya dari Berkeley series. Ini bener-bener udah hampir ini udah bener-bener hampir habis. Tuh kan bisa kalian lihat udah hampir habis banget, karena memang ini yang paling sering aku pakai. Dia bedanya sama yang si day cream Berkeley series itu, dia ada kandungan natural fit C. Jadi natural fit C ini berfungsi untuk radikal bebas dan untuk menjaga kita dari paparan sinar UV. Sekarang kan kita lagi pandemi, jadi sering banget ngadep ke gadget. Dan meskipun kita nggak keluar rumah dan cuma ngadep gadget, kita juga masih perlu skincare loh untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar blue. Jadi biasanya teman-teman banyak yang bilang itu sinar biru gitu. Jadi buat mengatasi kita, karena kalau kita terpapar terlalu sering sama gadget, kulit kita tuh bakal akan lebih kusam, lebih kelihatan nggak seger gitu. Jadi meskipun kita pandemi tetap harus pakai skincare ya. Nah selanjutnya dia itu ada hexapeptide A. Bedanya yang di day cream, karena di day cream itu nggak ada. Nah hexapeptide A ini fungsinya juga untuk mengurangi kerutan, sama hampir kayak triceramide tadi yang lebih ke anti aging. Lalu uniknya di night cream ini dia itu ada kandungan green caviarnya. Jadi green caviar ini fungsinya untuk dehidrasi. Mantesan karena kulit aku normal tuh dry, bakal sering banget kering sampai yang kayak ngelopek gitu. Kalau saking keringnya, selama pengerjaan ini aku nggak pernah merasakan kering sampai yang perih gitu, karena memang dia ada fungsi untuk dehidrasi. Jadi tetap membuat kulit kita ada kandungan airnya tetap lembab, sama lebih elastis saja. Jadi teman-teman, itu review dari aku. Kalau aku dari sendiri, selama pemakaian ini aku nggak ada efek samping kayak jerawat atau yang lainnya. Tetap aman-aman aja di kulit aku, nyaman banget. Makanya aku bisa pakai sampai habis, sampai beli lagi karena aku nyaman. Biasanya aku kalau pakai skincare itu aku belum habis, aku udah ganti karena bosen. Tapi di sini benar-benar si Scarlett ini membuat aku tetap stay buat beli produk-produknya. Dan kalau dibandingin sama produk-produk skincare pencerah aku yang aku pakai sebelumnya, dia ini memang lebih bagus, kayak lebih kelihatan hasilnya gitu. Tapi emang semuanya itu nggak ada yang instan, kita perlu proses, kita harus lebih rutin lagi. Jadi yang penting dalam penggunaan skincare itu adalah rutin. Jadi kalian jangan kayak sebulan pakai skincare harus minta hasilnya begini, itu susah teman-teman. Jadi harus rutin dulu selama beberapa bulan. Kita cek apakah benar-benar cocok di kulit kita, apakah bagus, apakah ada hasilnya, atau malah membuat kulit kita malah lebih rusak. Itulah yang membuat aku beberapa bulan ini tetap konsisten dan tetap stay sama si Scarlett ini, karena yang pertama dia nyaman, gak lengket, juga waktu facial glossnya itu gak bikin ketarik, itu aku yang suka. Yang kedua, dia ini gak memberikan efek buruk ke kulit aku, kayak semisal lebih kusem atau mungkin berjerawat, dia nggak ngasih yang kayak gitu. Itu yang membuat aku suka. Yang kedua, lalu yang ketiga, selain itu harganya juga terjangkau, nggak yang terlalu mahal banget dan sangat terjangkau, terutama untuk mahasiswa. Jadi teman-teman, itu dulu review dari aku tentang produk-produk dari Scarlett, terutama si day cream night creamnya atau face produknya ini. Jadi kalau kalian ada saran atau mungkin ada aku yang salah, mohon dimaafkan, dan kalian juga bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe biar channel ini lebih semangat lagi untuk berkembang.
See you on my next video. Bye.